Oke baik, jadi hari ini saya akan bawa kamu ke air terjun Anggi. Kita jalan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, jadi kali ini Tong akan beranjak ke air terjun yang lagi viral di Papua Barat, yakni tempatnya berada di Kabupaten Pegunungan Arfak. Nah, untuk rute perjalanan sendiri Tong mulai start dari Warmare, pertigaan situ yang biasa bisa punya video-video lama. Nah, ini untuk jalurnya Tong dari Warmare langsung tembak ke Anggi. Nah, jalannya masih sama, cuma kali ini saya akan update jalan yang kamu akan lihat. Ini jalan menuju ke Anggi itu kira-kira bagaimana kah? Apakah rawan kah, tidak kah? Yang jelas kamu bisa perhatikan jalannya nih, sebagian aspal, sebagiannya lagi masih rusak sekali ya. Jadi kalau untuk kamu yang mau pakai motor metik, harap lebih berhati-hati karena jalan yang rusak itu lebih banyak. Nah, untuk sampai di Anggi sendiri itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau 2 jam lebih. Nah, itu tergantung kecepatan saja dan tergantung apakah cuaca mendukung atau tidak, atau lagi kita lihat dari kondisi jalan, apakah sedang longsor atau jalannya sudah dihampar dengan baik. Nah, kali ini saya bersama teman-teman, sebagian dari anak motor dan sebagian juga dari teman-teman yang ingin pergi juga ke sana ya. Oke, karena sebagian teman lagi singgah, jadi kita singgah juga dulu karena menunggu teman-teman yang lain biar kita perginya selalu sama-sama. Oke baik, Tong lanjut. Kisaran berapa? Baku macam sih dia, terus kepala kayak bego. Dasar jalan. Halo guys. Saya mabuk. Jalan. Nah, kawan-kawan, kalian bisa perhatikan tadi itu banyak sekali yang mau pergi lihat air terjun itu, karena air terjun yang tuh mau datang ini memang lagi viral-viralnya sekali, karena air terjun ini baru saja ditemukan atau baru saja diekspos oleh orang-orang. Nah, ini Tong lanjut di perjalanan seru-seruan bareng teman-teman semua. Kebanyakan ini pakai motor trail. Nah, terus saya sarankan juga ketika naik ke Anggi sini usahakan jangan pakai ban supermoto ya, karena bisa kita terjatuh atau ini kecelakaan. Soalnya jalannya ini yang ketika sampai di sana kalau cuaca jelek itu yang lebih berbahaya. Begitupun dengan motor metik dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang menggunakan ban aspal disarankan tidak menggunakan ban aspal naik ke Anggi. Nah, kita lanjut saja ya. Selesai kita lewati jalan aspal. Nah, ini syukurnya jalanan sudah dihampar ya, jadi ini agak bagus sedikit. Nah, walaupun belum diaspal. Nah, sebagian jalan yang menuju ke Anggi itu sudah jelas modelnya kayak begini. Jadi saya harap teman-teman harus terus berhati-hati. Nah, dan yang kamu lihat tadi itu adalah mobil
Hilux. Nah, mobil Hilux sendiri di pegunungan Arfak ini mereka sebagai transportasi ya, transportasi taksi. Nah, kenapa mereka menggunakan Hilux? Karena kalau untuk mobil biasa, kalau kan perhatikan ini Medan, ini sangat-sangat susah sekali untuk mobil biasa. Bahkan sedangkan Hilux saja yang 4x4 ini itu saja bisa terbalik, sering remblong. Nah, kan perhatikan ini adalah jalan naiknya, syukurnya ini juga sudah dihampar di sini jadi agak sedikit bagus. Nah, bagaimana Tom jalan di jalan seperti begini? Apakah kalian kira bagus jalanannya? Tidak, ini jalanan setengah mati. Nah, jadi teman-teman, ketika tong jalan di pegunungan Arfak ini alias mau pergi ke Anggi ini dan menuju air terjun, dia punya jalur ini. Kalau dari Manokwari yang terdekat itu lewat sini, jadi kita lewat Minyambau. Nanti pas di jalan itu kondisi jalan menuju Minyambau sendiri. Nah, kan bisa perhatikan aspal tuh cuma di bagian depan-depan saja. Nanti setelah itu syukurnya ini jalan sudah dihampar ya. Untuk tahun 2023 ini syukurnya ini barang sudah dihampar. Dan bagusnya lagi jalan yang tong lewati sekarang ini sudah lumayan bagus. Yang rawannya ketika hujan, kalau hujan ini kalau becek ini yang rawan kita kecelakaan ya, karena jalanan sangat licin. Akan bisa perhatikan ini jalan menuju ke Anggi. Dia tidak bagus ya, jalanannya tuh seperti begini, kan bisa perhatikan. Makanya mobil-mobil pedalaman yang ada di Papua itu tidak ada yang namanya mobil-mobil Yaris, Avanza, Ras, tidak ada. Jadi mobil yang lari di pedalaman Papua itu kebanyakan itu mereka pakai Hilux, Fortuner, Pajero Sport, tapi itu pun yang 4x4. Tidak ada mobil yang lewat di sini 2x2 ya. Maksudnya cuma 2 roda saja yang berputar. Dia harus 4 roda yang berputar. Kan bisa perhatikan ini. Turun gunungnya saja ini curam. Ini kalau kau cuma pakai mobil yang biasa, bisa-bisa kau tembus di jurang di sebelah kiri sini, atau tidak kau tabrak tebing di sebelah kanan. Nah, kan bisa perhatikan. Nah kawan-kawan, setelah kita melewati turunan gunung yang tadi, kita masuk di kampung Indambri. Nah ini kampung yang sebagiannya sudah diaspal ya. Jadi
turun dari yang turunan jalan rusak tadi, itu turun ke bawah langsung dapat aspal. Nah, ini aspalnya pun tidak banyak, cuma sebagian saja sepanjang kampung ini saja. Jadi kan bisa perhatikan ton jalan terus. Nah, ini biasa juga dong sebutnya kampung nanas ini, karena di sini biasa banyak orang jual nanas. Jadi pokoknya tong ikuti jalan saja terus, nanti dapat jembatan di depan. Dekat nih, turunan juga ada tinggi bro. Itulah juga. Dulu Makassar pembalap bro. Pembalap. Nah kawan-kawan, tadi kita singgah sebentar untuk menunggu teman-teman yang lain. Nah setelah teman-teman yang lain datang, kita lanjut lagi. Nah kita lanjut lagi sekitar dari kampung ini sekitar 1 jam lagi, baru kita bisa sampai di Anggi. Nah ini posisinya kan bisa lihat jalanannya lumayan bagus ya, karena sudah diaspal. Nah ini nama kampungnya saya lupa kampung apa, yang jelas di sini tuh dia kampungnya di tengah-tengah lembah, jadi bagus ya. Dan kamu bisa lihat di pedalaman Papua, kamu perhatikan rumah-rumah sebelah kanan sebelah kiri, tidak ada namanya rumah di sini kayak dulu lagi ya. Ini rumah di sini sudah bagus-bagus, mereka sudah pakai seng, sudah pakai tembok. Jadi peradaban di Papua pun juga sudah lumayan bagus ya.
Nah kawan-kawan, ini kita memasuki daerah Kali Demaisin. Nah ini kali yang biasanya banjir ketika hujan ya. Ketika hujan deras ini, dipercaya saja kalau hujan deras berarti motor tidak bisa lewat, mobil saja yang bisa lewat. Kadang-kadang juga kalau banjirnya besar sekali, mobil akan menunggu dulu sampai selesai banjir baru bisa dilewati. Nah ini syukurnya juga untuk jalan naik ke atas Demaisin ini yang biasa tuh bilang batu goyang, ini sudah dihampar ya, sudah diperbesar juga ininya, jadi tidak sesusah waktu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Itu dulu tuh jalan di sini saja dulunya itu belum diaspal. Nah ini sudah diaspal dan setengahnya yang tadi sudah dihampar. Dulu tuh batu-batu tali pasir itu, terus di depannya sini ini sudah lumpur-lumpur banyak sekali. Nah tapi sekarang sudah agak enak jalanan di tahun 2023 nih, sudah sebagiannya sudah, kebanyakan sudah diaspal. Jadi bagi kami yang mau lari ke Anggis ini atau jalan ke Anggis ini, itu dijamin tidak sesulit dulu lagi. Pokoknya kamu jalan saja, kalau kamu pergi saja, yang penting kamu ingat waktunya. Kalau kamu start dari kota Manokwari, jangan pernah start sore hari, kecuali kamu memang sudah biasa jalan sore sampai jalan malam. Nah oke kawan-kawan, nah ketika kamu jalan di pedalaman Papua ini, kamu akan disuguhkan pemandangan yang sangat-sangat indah. Kamu bisa perhatikan saja ini, selama ton jalan dari tadi sampai sekarang, kamu akan turun gunung, naik gunung, turun gunung lagi, naik lagi. Tapi ketika kau mau naik atau mau turun itu pasti pemandangan sangat-sangat bagus di perjalanan. Jadi walaupun jauh, kamu akan merasa perjalanan ini tidak begitu menyapekan ya. Biasa dong Tom bilang bikin capek, tidak bikin capek di perjalanan. Soalnya kamu di kanan kiri nih pemandangan bagus-bagus, dan posisi-posisi rumah juga yang dong bangun ini alias kampung-kampung ini dong tempatkan di posisi yang sangat-sangat indah. Contohnya kayak kita lewat di atas gunung-gunung, nah, kamu lihat di gunung sebelah sana ada rumah-rumah, jadi indah sekali. Dan bagusnya sementara tong jalan ini, kamu bisa perhatikan ini jalanan sebagian sudah diaspal semua. Jadi menuju Kabupaten Pegunungan Arfak ini sebagian sudah diaspal, sebagian masih agak rusak, tapi lebih banyak sekarang kalau saya perhatikan ini sudah diaspal. Palingan rusak sebagian saja. Cuma nanti yang agak susah nanti ketika kita mau pergi ke air terjun Memti atau tidak ke puncak Kobrei, karena jalanan ke sana itu masih rusak ya. Tapi segera dalam pengaspalan juga. Tapi kamu jangan takut kalau mau jalan ke sini, karena mobil taksi contohnya kayak yang kamu lihat di depan ini Hilux itu banyak di sini. Jadi tetap ketika ada trouble atau ada masalah dengan kamu punya kendaraan atau apa, mobil ini akan ada selalu. Yang penting kamu jangan lewat malam, karena malam belum tentu dong lewat, tapi kalau dari pagi sampai sore sudah pasti ada mobil. Oke kawan-kawan, sekarang tuh sudah memasuki daerah Kabupaten
Kabupaten Anggi ya, tapi ini daerah paling depannya ya. Biasa dong bilang pintu masuk. Nah, di sini nih daerah perkantoran. Jadi kanan kiri yang ada di sini nih yang tong ada lewat sekarang ini yang jalan dua arah ini persiapan perkantoran. Dan kami bisa lihat di sebelah kiri ada rumah-rumah, mungkin itu rumah dinas ya, saya juga kurang tahu. Nah, di sebelah kanan ini adalah kantor-kantor, ini kantor yang persiapan karena ini adalah kabupaten ya. Jadi tong sekarang sudah singgah di Kabupaten Pegunungan Arfa. Nah, kami bisa perhatikan dia punya tempat ini di tengah-tengah ya. Jadi dia kayak semacam lembah juga, cuma di sini nih tidak naik turun gunung ya. Jadi di sini nih dia rata. Nah, sekarang tong sudah masuk di dia punya pusat pemerintahan Kabupaten Pegunungan Arfa. Nah, di sini kalau kamu belanja singgah makan dulu bisa. Di sini banyak kios, ada kantor-kantor dan lain-lain. Puskesmas juga ada. Oh, Jembai. Kamu mana? Nah, kawan-kawan, kita langsung saja menuju ke Puncak Kobrai, tapi kita akan lewat jalan Potong Pele yang lewat Puncak Merah Putih. Nanti kita akan jalan terus saja. Nah, terus nanti di sebelah kiri itu ada pertigaan. Nah, kali ini saya dibonceng sama saya punya adik sepupu ya, karena sebagian motornya teman ada yang trouble, makanya kita baku bonceng-bonceng saja. Nah, ini dia punya jalan naik sebelah kiri ini, kamu bisa perhatikan. Nah, ketika kamu jalan naik ini, kamu akan disuguhkan pemandangan bagus lagi. Kamu bisa lihat ke sebelah kanan dan sebelah kiri ini. Nah, ini adalah Danau Anggi. Danau Anggi adalah danau yang tertinggi salah satunya di Indonesia. Jadi kalau kamu cari danau yang tertinggi yang ada di Indonesia, salah satunya ada di Papua Barat ya. Ini berada di Pegunungan Arfa. Nah, ini dia punya nama Danau Anggi. Nah, kamu bisa perhatikan jalan naik juga sudah lumayan bagus, sudah dihampat, bukan jalan rusak lagi ya. Kamu bisa perhatikan ini sudah kerikil-kerikil yang persiapan untuk pengaspalan. Nah, kamu bisa lihat, pemandangan sangat-sangat indah. Dan juga kamu bisa rasakan cuaca di sini sangat-sangat dingin ya. Dia punya suhu itu kayak kalau kamu pakai AC itu pas kamu kasih 16 derajat Celcius, itu yang paling dingin pakai AC itu sudah. Nah, kamu bisa perhatikan juga tong jalan ini tidak akan rasa capek karena apa? Memang indah, pemandangan bagus sekali. Nah, nanti tong akan tunggu teman-teman yang lain nih di Puncak Kobrai. Mereka lagi tunggu teman yang masih di belakang, jadi kita di luar saja biar tidak terlalu lama menunggunya.
aja ini kayaknya. Iya. Kayaknya betul kita Ntar aja lurus aja karena tong ke merah putih toh. motor jadi sasaran. Ada motor motor harus pakai paku. Harusnya tertinggal dulu tak kasih injakan. Pahami juga ya. Kami cara ada kami dah itu tuh beda kulit keringan dan beda tuh iya. Karena cara boleh minum obat, cara boleh suntik antibiotik, satu barang keturun barunya. Odong super gede deh. Bisa ya? Bukan. Tahu ya? Naik putar situ dulu. Oke kawan-kawan, tong sudah sampai di puncak Kobrai. Jadi di sini tong akan menunggu teman-teman yang tadi itu dari belakang. Tong menunggu dulu di sini. Habis itu dari sini tong akan sama-sama menuju ke air terjun. Nah, kan bisa lihat pemandangan di sini agak sedikit berkabut ya karena memang lagi mendung. Ini saya sama saya punya sepupu tong sudah pakai mantel memang. Jadi setiap tong mau naik ke Anggi sini pastikan kan bawa mantel karena cuaca di sini tidak bisa ditebak. Kan bisa lihat dari video yang tadi. Dari perjalanan tong jalan cuaca sangat-sangat cerah, tapi ketika sampai di atas sini tahu-tahu hujan. Nah, orang-orang sebagian juga semua sudah pakai mantel. Jadi yang biasa datang ke sini dong akan bawa mantel karena sudah tahu kondisi cuaca di pegunungan sini kok tidak bisa tebak. Nah, nanti untuk jalan sendiri setelah dari puncak Kobrai ikuti jalan saja lurus terus, nanti ada pertigaan. Nah, di pertigaan itu nanti kamu harus belok kanan ya, karena kalau belok kiri itu kamu kembali ke kabupaten, tapi dia lewat kali yang lewat bawah. Kalau di sini belok kanan berarti tong ke arah Mansel, cuma tong tidak akan sampai di Mansel karena orang niatnya menuju ke puncak, bukan puncak ya, ke air terjun Memti. Nah, ini yang kamu bisa lihat pertigaan ini belok kanan ya, bukan belok kiri. Belok kiri ke sana itu menuju ke kembali ke Anggi. Nah, kamu belok kanan ini terus ikuti jalan saja. Nah, di sini yang kamu harus sangat berhati-hati karena kamu bisa perhatikan ini kita akan turun gunung ya, karena dari tadi kita naik terus, kita berada di puncak. Nah, sekarang tong akan turun terus, dan ini jalan kamu bisa perhatikan jalan tidak bagus, jadi kamu harus berhati-hati apalagi kalau musim hujan dan kamu pakai motor ban supermoto atau tidak kamu pakai motor metik. Lebih berhati-hati lagi, usahakan jalan pelan-pelan saja, yang penting kita selamat. Oke. Belok kiri tadi teh. Tidak, kalau itu kan tuh arah di sana lagi kan. Senyumnya mana senyumnya? Kalau saya nih turunan tidak bahaya. Ya sudah lu ya tuh aku kan tadi. Karena kuat ya. Kan jagoannya tapi ya tapi motor yang kalau tanjakan tenaga agak ini boleh. Nah itu aku motor nih tadi pakai ini aja macam nih. Terus mungkin dari belakang lihat tadi itu. Iya. Tadi lihat. Kalau turunan mungkin karena apa? Kalau tanjakan kan kita motor yang orang tapi yang ini boleh. Yang apa yang jangan ngomong. Kan motor semua ngomong tadi tuh. Iya. Ini kan Aman. siapa? Oi. Start dari rem belakang, Ji. Oh? Apa? Rem depan. Bang botak gini. Pakai porseling saja. Pakai gigi satu saja, Sudah, Bang. tanding besar. Sabar ya. 1, 2, 3. Ai. Kasih gigi dulu, gigi satu. Rem.
Gigi satu ini kan? Gigi satu ini.Ait masih netral. Netral. Satu tambahin nih. Oh, baru gigi satu, rem belakang baru ini. Kasih dia meluncur aja. Iya, rem depan, Jangan paling bagus itu ikuti yang ini, kasar-kasar ini, jangan yang halus-halus. Iya, makanya licin. ambil kasar-kasar. Nah, main kopling ya. aman tuh. Aman. Iya. Nah, kawan-kawan kan bisa perhatikan juga untuk dari puncak Kobre sana ke air terjun bawah ini kita turun sekitar setengah jam lah. Nah, cuma karena cuaca sedikit agak tidak mendukung, hujan dan jalanan licin, kan bisa perhatikan tadi sudah ada yang jatuh. Jadi kita jalan sekarang agak-agak lebih pelan lagi ya, agak pelan-pelan sambil jalannya rame-rame. Nah, bagusnya kita touring di Papua kalau rame-rame tuh begitu. Jadi ada yang lihat. Jadi kalau kami yang dari luar Papua sana, atau contohnya dari Jawa atau dari Sulawesi atau dari pulau mana ke Sumatera, nah, kalau kamu masuk di Papua disarankan jangan pernah touring sendiri. Kalau bisa kamu datang dengan tim minimal 4 orang 3 orang Pak. Nah, terus ketika kamu sampai di Papua usahakan juga ditemani sama anak-anak Papua sini, maksudnya yang biasa turun di Papua. Biar apa? Biar medan yang nanti dilewati tuh diberitahu, dikasih tahu, oh begini jalan di sini tuh begini. Jadi kamu tidak asal cuma ikuti apalah GPS atau Google Maps saja itu, karena yakin di sini akan berbeda dengan di touring di Jawa sana. Touring di Papua itu ngeri, apalagi kalau ku kecelakaan di tempat kayak begini, siapa mau tolong koi? Baru yang jadi masalah ketika hujan terus cuaca kayak begini, kalau ku touring sendiri baru ku balik, tidak ada signal juga, ku minta bantuan di siapa? Nah, baru mobil juga kalau sudah cuaca kayak begini tuh jarang ada yang mau lewat ya. Jadi usahakan kalau touring di Papua atau mau jalan di Papua jangan pernah sendiri, kecuali memang kok orang asli di sana. Ya dulu asal banyak-banyak bukan? Yo itu sudah tak. Satu orang terkop. Guys. Ini satunya pakai di tracker di bawah aspal. Nah, kawan-kawan, setelah kamu turun gunung pas dapat kampung terakhir itu langsung belok kiri ya. Jadi pertigaan itu kan belok kiri. Nah, belok kiri ini sampai di ujung nanti sini ada rumah-rumah ini, ada perkampungan ini, di ujung sebelah kiri ini ada pertigaan lagi. Nah, untuk menuju ke air terjun Mempti itu dia berada di sebelah kiri. Nah, di depan sini yang kamu bisa perhatikan di ujung jalan ini adalah jalan menuju ke air terjun Mempti. Jadi langsung belok kiri saja ya. Kampung apa dia nama? Kampung Seserang. Seserang Ya, Ya. Jadi kalau orang masuk sini bayar 50.000. satu motor ya? Satu motor. Terus mobil? kalau mobil 150. 150 ya? Iya. Itu showcase itu? Sudah. Sudah ya? Oke siap. Kakak dan kakak siapa? Anwar. Anwar ya? Oke. Harga
Saroy. Saroy, oh Saroy. Oke, ini kamu Mantap. mantap Bayar tidak bisa masuk. Ayo, kalau tidak bayar tidak bisa masuk. Bukan kamu punya air terjun. Mau indah berarti harus mengeluarkan uang. Iya toh? Indah berarti Betul nggak tidak? Mau indah berarti harus mengeluarkan Tuh, uang. siapa lagi belum? Untung tadi motor kurang toh. Aman. Jaket sampah di bawah. Sampah. Oh iya. Tidak boleh buang sampah sembarang ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke baik, jalannya sedikit agak terjal ya. Begini yang bikin kapas, tapi nanti habis cepat. Hah? Jalan terlalu pelan. Ya lumayan kan, jauh. Kamu tidak air terjun tidak kelihatan. Adanya air terjun tidak kelihatan Pak. Nah, kawan-kawan, jadi sepanjang jalan yang tung lewati ini karena musim hujan kan bisa lihat di sebelah kanan ini ada longsor ya. Jadi tung jalan dari tadi yang kampung itu masuk itu setelah naik sedikit tanjakan, habis itu turunan, ini turunan terus. Jadi air terjun kayaknya di bagian bawah. Makanya ini tung datang dalam cuaca yang kurang bagus ya, karena kan bisa perhatikan ini gunung di sampingnya ada longsor ini. Jadi rawan sekali ini sebenarnya tuh turun ini, karena namanya kalau hujan begini air hujan deh siram-siram terus bisa-bisa longsor, nah bisa-bisa tuh mampus di jalan ini. Jadi saya sangat sarankan untuk ketika tuh jalan ke air terjun Menti ini jangan pada saat musim hujan atau tidak, karena memang tadi cuaca tuh tidak bisa kontrol. Usahakan datang lebih pagi lagi. Nah, kan bisa perhatikan ini orang-orang yang dari air terjun Menti yang jalan kaki ini, itu tandanya motornya tidak bisa naik ke atas kalau boncengan. Mungkin kalau sendiri bisa, tapi kalau boncengan tuh dia tidak bisa, makanya don jalan kaki naik ke atas. Jadi ini tung masih turun terus ya, jalanannya kanan kiri berkelok-kelok tapi turun terus. Untungnya jalan ini sudah di aspal, walaupun aspalnya aspal kasar ya. Kan bisa perhatikan di setiap tikungan ini. Nah, tikungan ini untuk dom bisa berhenti. Jadi berhentinya untuk apa? Untuk standar motor. Kamu lihat ini, satu motor aja don dorong sampai 3 orang, 4 orang, karena motor tidak bisa nanjak ya, tidak bisa naik ke atas. Nah, di depan ini adalah tikungan terakhir. Nah, kalian bisa perhatikan. Nah, karena berkabut, ini adalah air terjun Menti. Ini air terjun yang dom bilang viral sudah. Nah, saya kira setelah tong sampai di sini tuh tong akan langsung dapat air terjunnya di depan sana. Ternyata tidak. Setelah tong sampai ternyata aspal putus. Jadi tong akan untuk pergi ke sana tong harus trekking lagi. Gimana frame belakang saja yang ini? Ayo kocok boleh, jangan tindis. Atau tidak selesai kocok langsung tindis pelan sedikit, habis itu kocok lagi. Hilang lagi. Wah, tadi hab lagi ini kalau saya injak langsung berarti langsung saya terjun bebas. Kok meluncur boleh? Tuhan, ini rawan kan. Wow, airnya lagi deras-deras sekali.
Kan bahaya kan. Air terjun di atasan. Hai guys, kita di air terjun, tapi kami kurang beruntung karena cuacanya tidak mendukung buat kami. Air terjunnya lagi coklat, tapi kami tetap semangat. Jangan lama, Kaks, jangan lama-lama di atas ya. Jangan lama-lama di atas. Aman ya? Sip. Dix, aman. Aman. Aman bosku. OTW ini. Halo. Di atas aman kah? Aman ya? Takut dari baju. Cerah. Ya lumayan menguras tenaga. Gimana kabar sih deh? Aduh, baik tua. Ntar ikut. Aduh, sudah. Oh dari tadi kah? Iya, Tapi di atas aman. aman. Tapi jalan lewat mana? Oh ada jalan situ, bukan sini tuh. Oke siap. Siap Bapak Ronggear. Dah. Wow, perjuangan untuk ke air terjun, guys. Terjun ya. Dan sampai terjun juga ya. Masih bincang. Bincang barang bebe bos. Bincang enak ini. Langsung turun, langsung turun. Tambah dingin. Aman kah? Aman lah. Sama-sama naiknya ini ya. Oh, ini air terjun di bawah ini. Salahnya jangan pernah ke sini pada waktu hujan. Airnya keruh. Halo guys. Ini terserah dia. Kipai. Atar bikin kamu video ya. Sabar, dong lewat dulu. Itu. Aman. Aman guys. Lurus. Aman. Langsung ini. Ayo, tahu. Tuan. Sepatu itu jadi. Oke, sip. Jatuh ke bawah. Anjir. Sepatu Jangan terlalu tau kakak, jangan tau kak. Jangan tau kakak itu. Iya kan? Easy. Aman kan? Dalam kan? Turun sudah.
sini. Woi, mantap. Ya, kita masih trekking lagi sekitar 5 jam. Dunia FYP anjing. 50.000. Dunia FYP di TikTok 50.000. Satu kolam ikan lele. Wih, nanjak bos, cu. Tidak motor. Oke, kita melipir lewat samping gunung ya. Masih nanjak ini. Woyo. Paten, tadi deh pegang sat kunci motor kati deh. Motor tidak ada. Masih mendaki ya. Trekking ke atas. Oke bosku, masih lanjut ke atas ya. Trekking bos. Jalan terus naik ke atas. Lewati kali-kali. Wow, bahaya ya. Dan kita aman di sini. Naik terus. Coba. Pegang. Emang. Jos, sepatu berat ya. Terbalik. Kamera terbalik. Oh. Batu berat. Kontes ya. Batu berat. Ini SM24 tidak di Medan, di hutan. Terakhir Semua. di mana, Dik? Terakhir ada di Ayam Arwe. Ayamaru. Ini next episode. Andalan. Jago tapi mantel kuningnya. Kamu lihat nih. Akan ada itu. Mati ya. Coba cuaca oke. Aman. Boleh bagus. Lumayan lah. Lumayan Apa dulu suaranya? Halo guys, kami telah tiba di air terjun Anggigida. Kami kurang beruntung karena cuaca saat ini lagi hujan. Jadi air terjun itu lagi coklat. Coklat bos. Ke depan kami akan balik dengan cuaca yang baik. Jangan bosan nonton kami guys. Mana nih? Kita Oke. Bisa naik ya. Naik terus ke atas. Sedekat. Trekking sekitar 20 menit.
Aman nih. Tuhan. Nah, kawan-kawan, ketika tung semua sudah sampai di atas, langsung saja teman-teman yang lain langsung mengambil foto dan video. Nah, itulah kan bisa lihat perjalanan kami menuju ke air terjun Menti. Oke guys, Tung ada di air terjun Menti. Tapi jangan lupa datang kemarin. Ini air terjun yang viral. Cuma sementara cuaca lagi tidak mendukung buat kami. Bos, kalau kamu ke air terjun sini, kamu akan ketemu bidadari-bidadari nih. Mana lagi? Ini bidadari dari